anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Baik. Sebelum memulai dengan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Salah satu membawa kita dalam doa. Ada yang tidak hadir hari ini? Halo semua Ibu. Baik, bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang hidrolisis garam. Ya. Ada yang tahu apa itu hidrolisis garam? Tidak Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah proses penguraian garam dalam air yang akan membentuk ion positif dan ion negatif. Pencampuran asam dan basa dapat menghasilkan garam dan air. Dengan demikian, asam jika ditambahkan dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Yang kedua, jenis-jenis garam. Ada yang tahu jenis-jenis garam? Saya Ibu. Ya, silakan. Pertama hidrolisis sebagian, yang kedua hidrolisis total. Baik, benar sekali. Jenis-jenis garam ada dua, yaitu hidrolisis garam sebagian atau parsial, dan yang kedua hidrolisis total. Hidrolisis garam sebagian atau parsial. Garam yang mengalami hidrolisis sebagian atau parsial yaitu garam yang terdiri dari asam lemah dan basa kuat dan asam lemah. Contohnya, yaitu CH3COOH sebagai asam lemah ditambah NaOH. NaOH di sini sebagai basa kuat menghasilkan CH3COONA tambah H2O. Jadi di sini reaksi antara asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan garam dan air. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa Ibu. Bagus, pintar. Yang kedua, hidrolisis. Yang kedua, hidrolisis garam total. Berikut hubungan antara asam basa dan garam. Jika suatu larutan terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka sifat larutan garamnya akan bersifat netral. Yang kedua, jika larutan terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka sifat larutan garamnya akan bersifat basa. Jika larutan terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka sifat larutan garamnya akan bersifat asam. Yang berikut, jika larutan terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka sifat larutan garamnya tergantung Kb dan Ka-nya. Jika Ka sama dengan Kb, maka pH-nya sama dengan 7. Jika Ka lebih kecil daripada Kb, maka pH-nya lebih besar daripada 7. Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka pH-nya lebih kecil daripada 7.
memahami materi hidrolisis garam dengan baik. Sudah saya siapkan praktikum sederhana dengan indikator alami. Dan jadi ini bertujuan untuk mengetahui sifat jenis garam pada larutan tersebut. Larutan yang saya gunakan yaitu yang pertama larutan NaCl, yang kedua larutan soda kue, yang ketiga larutan cuka, dan yang keempat indikator alami yaitu larutan dari kunyit. Prosedur kerja yang pertama, menambahkan indikator alami ke dalam masing-masing larutan. Prosedur kerja yang kedua, mengaduk campuran untuk mempercepat reaksi. Setelah melakukan praktikum sederhana ini, dapat disimpulkan bahwa larutan yang bersifat garam basah ketika ditambahkan indikator alami akan mengalami perubahan warna, yaitu menjadi pekat. Yang kedua, larutan garam bersifat netral. Ketika ditambahkan dengan indikator alami, maka warnanya akan mirip dengan indikator alami, yaitu larutan kunyit. Yang ketiga, larutan garam bersifat asam. Ketika ditambahkan dengan indikator alami, warnanya akan lebih terang dari indikator alami. Baik, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Mungkin salah satu dari kalian bisa memberikan kesimpulannya. Saya Ibu. Ya, silakan. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya akan membuat kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Yang pertama, jika larutan terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka larutan garamnya netral. Yang kedua, jika larutan terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka garamnya bersifat asam. Yang ketiga, jika larutan terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah, maka garamnya basa. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya benar sekali. Untuk tugasnya silakan buka buku halaman 120, dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Salah satu dari kalian silakan pimpin doa untuk kita pulang.